Apa Pak Cem? Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Romo. Selamat sore. Ya, bisa lihat bahan saya ya? Bisa dilihat? Terlihat Romo. Oke, baik. Para saudara, ibu-ibu, saya lihat tadi ada yang bapak ya di situ. Kalau ada yang bapak, bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi yang saya kasihi dalam Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Faustina. Eh, Pada sore hari ini kita akan merenungkan tentang koronka dan kerahiman eh, koronka dan jam kerahiman ilahi. Saya rasa kita sudah sering kali mengikuti webinar tentang kerahiman ilahi langsung dari Pak Stefan Lex. Saya pada kesempatan ini eh, ingin mengajak kita, kalau ada yang sudah sering mengikutinya, semoga tidak bosan dan bisa membantu saya, membantu kita semua untuk saling melengkapi nanti apa yang menjadi permenungan kita. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa eh, devosi kerahiman ilahi sudah mulai bertumbuh dalam gereja Katolik, terutama di Flores ini, di Kuskupan Maumere misalnya, sudah keliling dengan eh, devosi itu di Maumere, Kuskupan Maumere. Saya rasa ini baik sehingga pada Minggu Kerahiman semua orang atau umat merayakannya karena dasar mengerti dan sungguh mengimaninya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, koronka dan jam kerahiman. Ada dua tema atau poin permenungan kita pada sore hari ini, doa koronka dan jam kerahiman. Di doa koronka nanti ada tiga tema atau subtema, yaitu dinamika penglihatan Santa Faustina atau Suster Faustina, dan Yesus mendikte doa koronka kepada Suster Faustina, lalu rumusan doa koronka, dan bagian kedua itu jam kerahiman. Sedikit uraian atau apa itu jam kerahiman, lalu yang kedua apa yang kita lakukan pada jam kerahiman, yang ketiga pesan Yesus kepada Suster Faustina, lalu keempat syarat-syarat supaya jam kerahiman itu bermanfaat atau menguduskan kita. Mari kita lihat satu persatu. Cerita panjang devosi kerahiman ilahi diakui oleh Vatikan dan sampai kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penglihatan Faustina akan Yesus terasa bagai anak-anak yang terus didikte. Kalau kita membaca buku harian itu, Suster Faustina itu bagaikan anak yang didikte, ya, dieja seperti anak kecil, dilatih untuk membaca, ya. Dia didikte, diajar siang dan malam oleh Yesus, bukan pada otaknya, tetapi pertama-tama pada jiwanya, agar dia murni untuk siap memahami kehendak Tuhan, untuk memahami maksud Yesus. Perjuangan Faustina tentu sangat banyak, bukan saja akan egonya, tetapi juga anggota komunitasnya, para bapak pengakuannya,
Apalagi dia hanya seorang suster kelas 2, suster yang tidak tamat SD, tidak punya ijazah dalam hidupnya, tidak berpendidikan yang cukup, hanya sampai kelas 3 SD, dari keluarga miskin pula. Dia dibiara pun kerjanya kalau bukan di kebun, sering juga berurusan dengan dapur. Seringkali kegelisahan rohaninya tidak ditanggapi baik oleh anggota komunitas, bahkan dipandang sakit yang dibuat-buat agar menghindar dari kegiatan komunitasnya. Konsekuensinya tentu tidak mudah, seluruh pengalaman rohaninya diterima begitu saja. Devosi kerahiman ilahi mengalami kisah perjuangan yang sangat panjang pula di dalam gereja Katolik. Mulai dari bapa pengakuannya yang dirasuki iblis untuk tidak mempercayai seluruh catatan rohani Faustina, sampai kepada suster-suster yang menulis ulang karya-karya Faustina untuk diproses ke Vatikan. Kita tahu itu. Tahun 1938, Pastor Mikhail Sopocko mengakui pengalaman rohani Faustina sebagai karya kehendak Allah, karena dia mengikuti betul dan mendalami secara akademik dan teologi tentang apa yang dialami dan ditulis oleh Faustina. Dan puncak pengakuannya itu pada tahun 1935. Dan tahun 1939 pernah mengusulkannya, refleksinya, apa yang dia tahu, apa yang dia lihat tentang Suster Faustina ini ke Vatikan, namun ditolak. Meski begitu, tahun 1946, Uskup Polandia pun minta supaya Paus menetapkan pesta kerahiman Allah yang mulai di biara Suster Bunda Allah Kerahiman di Krakau. Ingat, meskipun gereja universal dalam arti Roma waktu itu belum mengakui tentang keabsahan devosi kerahiman ilahi atau pengalaman rohani saat Suster Faustina, tapi ingat, pada tahun 1935, pesta kerahiman pertama ketika Suster Faustina masih hidup itu terjadi. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pengakuan manusia itu mungkin melalui proses dan ketentuan-ketentuan hukum, tetapi Tuhan sudah memulainya. Maka tahun 1958 Vatikan melarang devosi ini karena begitu banyak pergolakan. Baru tahun 1978 larangan itu dicabut. Tahun 1985 pesta kerahiman di Krakau yang diikuti berbagai keuskupan di Polandia. Tahun 2000, tahun milenium, Faustina dikanonisasi menjadi santa sekaligus menetapkan pesta kerahiman Allah untuk seluruh gereja Katolik di dunia. Itu sedikit cerita panjang perlu kita ketahui ini karena saya sendiri eh, mengalami juga komentar atau apapun informasi yang saya dapat tentang tantangan devosi ini. Itu tidak gampang karena belum familiar. Kita sebagai devosan, selain kita menjalankannya, perlu kita membaca dan mendalami tentang catatan harian Santa Faustina. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, eh, menjelang akhir litani, ini Faustina menulis ya, aku melihat suatu sinar cemerlang dan di tengah-tengahnya nampak Allah Bapa. Di antara bumi dan sinar cemerlang itu, aku melihat Yesus terpaku pada salib. Sedemikian rupa sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, ia harus memandangnya melalui luka-luka Yesus. Dan aku mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi. Demi Yesuslah. Ini kata-kata yang ditulis Faustina. Dia ini, jangan lupa dia ini pembantu rumah tangga, tapi mengajar dunia saat ini, termasuk kita. Dia katakan, karena dia melihat itu, dia katakan, aku mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi. Demi Yesuslah, ingat kata-kata itu. Demi Yesuslah Allah memberkati bumi. Kalau kita memahami satu kalimat ini, maka kita nanti bisa memahami apa itu doa koronka, apa itu jam kerahiman. Mengapa Yesus
mendikte Santa Faustina untuk eh, untuk menjadi rasul kerahiman Allah. Ya. Jadi Yesus itu mau mengajarkan dunia sebenarnya bahwa permenungan tentang sengsara Tuhan itu bukan tunggu Paskah, bukan tunggu masa masa Prapaskah. Ya. Nanti kita akan renung bahwa 1 jam sehari engkau merenungkan sengsaraku lebih berarti daripada mati raga bertahun-tahun. Itu berarti kita membawa penderitaan Yesus untuk menerima belas kasih Allah. Ya. Para saudara yang terkasih, saya memang mengutip di situ, tapi saya tidak membaca secara detail apa yang saya kutip itu. Saya hanya mau menjelaskan sedikit eh, latar belakang dari doa koronka itu nanti eh, dari penglihatan Santa Faustina. Ya, jadi Santa Faustina itu dia mengalami suatu penglihatan. Memang di dalam catatan hariannya dia selalu mengatakan, saya melihat, saya melihat, saya melihat. Ya, itu penglihatan itu, bahasa saya melihat itu sebenarnya dia menggunakan bahasa manusia. Tetapi yang sebenarnya adalah pengalaman batin, pengalaman rohani yang sangat dalam akan Yesus. Tapi dia membahasakan, saya melihat. Karena apa? Faustina, Suster Faustina itu sudah dipersiapkan oleh Yesus tentang dari awal tentang pemurnian batin. Ya, siapa yang murni hatinya akan melihat Allah. Ya, jangan lupa itu. Itu khotbah di bukit. Oke. Lalu bagian yang kedua itu Yesus mendikte, mendikte seperti apa? Mendikte itu ya, seperti ibu-ibu yang mengajar anaknya, mama, papa, bola, rumah, ikan itu, dan anaknya ikut, anaknya ikut saja itu. Nah, itu mendikte, mendikte. Nah, itu seperti guru-guru PAUD TK itu mendikte huruf kepada murid-murid itu A, B, C. Ya. Jadi Yesus itu mendikte doa koronka kepada Faustina. Ya, sehingga ya eh, Pak Stefan Lex mengatakan hanya ada 2 doa yang didikte oleh Yesus dalam iman Katolik, dalam kekristenan. Ya, yaitu doa yang ditulis dalam kitab suci, yaitu Bapa Kami, dan doa koronka. Yang lain belum, belum. Ya, ya. Jadi hanya 2 doa. Penyampaian rumusan doa koronka jauh sesudah waktu gambar kerahiman Allah disampaikan dan dimengerti Faustina. Jadi penyampaian rumusan doa itu jauh sesudah waktu gambar. Jadi Faustina itu dibuat mengerti dulu melalui gambar, visualisasi, baru tentang rumusan doa. Ya, seperti yang saya bayangkan itu seorang bayi ya, itu dia harus melihat ayahnya, ibunya setiap hari dan mendengar. Ya. Lalu diperkenalkan tentang apa itu huruf, apa itu kalimat, dan seterusnya. Ya. Itulah proses Yesus mengajar Faustina. Jadi dia gambar kerahiman itu dulu, baru tentang eh, doa koronka. Jadi ingat, penyampaian rumusan doa koronka jauh sesudah waktu gambar kerahiman Allah disampaikan dan dimengerti Faustina. Yesus pertama-tama menyiapkan Faustina mengenai belas kasih Allah kepada manusia melalui misteri sengsara Yesus. Tata cara doa koronka disampaikan tepat pada hari pesta pengangkatan salib Tuhan, 14 September 1935. Pada suatu kesempatan saat berada di kapel biara, Faustina mendengarkan suara dalam hatinya yang berkata, "Setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu. Doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendarasnya selama 9 hari dengan menggunakan rosario dengan cara berikut." Jadi ingat,
Di sini nanti kita bisa mengerti bahwa doa koronka itu tidak harus di jam 3, sebelum jam 3 atau sudah jam 3. Sepanjang waktu. Ya, setiap kali engkau memasuki kapel. Ya, Yesus mengatakan setiap kali engkau memasuki kapel. Ya, mereka masuk kapel ya pagi, siang, sore, malam, dan waktu-waktu lain. Ya, itu. Inilah rumusan doa koronka seperti yang kita lakukan tadi. Ya, semua ini pesannya ya. Semua yang berdoa koronka akan dilindungi kerahiman ilahi, khususnya pada saat ajalnya. Lewat doa koronka, engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau minta. Asal itu selaras dengan kehendakku. Hal ini disampaikan tahun 1938 ketika Faustina mengalami sakit yang sangat berat dan terjadi badai yang dahsyat. Ia berdoa koronka, selesai mendaraskan koronka, badai itu pun berlalu. Jadi dia terbaring di rumah sakit. Kalau kita baca di buku harian Santa Faustina, bagaimana di rumah sakit itu dia tetap membangun komunikasi yang sangat luar biasa dengan Yesus. Ya, sampai dia dilarang oleh dokter untuk menerima komuni karena dia sangat lemah. Tapi jangan lupa dia pun protes kepada Yesus. Dia bilang kalau engkau tidak memberikan saya kekuatan, maka saya tidak bisa menerima komuni. Gitu. Karena dia demam tinggi. Maka dia minta supaya besoknya saat misa demamnya harus turun, suhu badannya harus turun supaya dia bisa diizinkan komuni. Dan apa yang terjadi? Dan itu sungguh itu dia komunikasinya dengan Yesus itu seperti komunikasi ibu dan anak atau orang tua dengan anak, begitu dekat, ya, begitu dekat. Dan mereka saling mendengarkan, saling merasakan kehadiran satu terhadap yang lain. Dia tahu Yesus ada di situ. Dia juga tahu Yesus lagi pergi, atau artinya kosong, ketika batinnya merasa kosong. Ya, itu pengalaman mistik dari Santa Faustina yang kita baca dari buku catatan hariannya. Dan kesimpulannya adalah doa Koronka diarahkan atau ditujukan kepada Bapa dan memohon belas kasihannya bagi jiwa-jiwa yang malang dan berdosa. Ya, seperti yang kalau kita mengeja doa Koronka itu dengan penuh kesadaran, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu ya. Jadi itu ingat, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kalahan, putramu, put, jiwa dan kalahan, putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Jadi seluruhnya di doa itu diarahkan kepada Allah Bapa. Supaya apa? Supaya sengsara Yesus ini jangan sia-sia maksudnya. Supaya sengsara Yesus ini sungguh-sungguh membawa keselamatan bagi dunia. Itu maksudnya. Nah, oke, yang berikut bagian yang kedua yaitu jam kerahiman ilahi. Jam kerahiman waktu. Ya, saya juga selama 2 tahun ini ketika saya mulai menyebarkan atau mulai mengajarkan tentang koronka atau doa kerahiman ilahi ini dan mengajarkan tentang Santa Faustina, banyak orang merasa senang karena mereka baru tahu bahwa beda antara jam koronka dengan jam kerahiman ilahi. Mereka pikir selama ini koronka itu ya jam 3. Nah, padahal sebenarnya jam kerahiman ilahi itu adalah sebenarnya tidak ada doanya. Sekali lagi tidak ada doanya. Saya baca juga eh, terjemahan Pak Stefan Lex itu tidak ada doanya. Justru pada jam itu, jam di mana kita tidak berbicara. Yang berbicara adalah kita menghadirkan apa yang dialami Yesus. Ya.
Apa yang dialami Yesus? Yang dialami Yesus di seputar salib. Itulah yang kita renungkan pada jam ini. Misalnya, ketika dia mulai digantung, itu ditulis dalam kitab suci. Dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas menulis itu. Ya, menulis ketika dia disalib, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pada jam kerahiman itu, kita bisa merenungkan itu. Loh, dia sangsara, dia menderita, tapi kok dia masih berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan memang kalau kita melihat seluruh itu peristiwa di puncak Golgota itu, semua apa yang mereka buat itu seolah-olah tidak sesuai dengan apa sebenarnya tujuan penderitaan Tuhan. Contoh, ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Bapakku ya Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mereka mengira bahwa Yesus memanggil Elia. Ketika Yesus pun haus, dia berkata, aku haus. Mereka mengira dia haus air. Padahal Yesus itu haus akan jiwa-jiwa. Jadi kemudian ada olok-olokan, katanya engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Dan sebelah kiri, penjahat sebelah kiri itu mengomel, ya, sudah menderita, cerewet lagi kan, sudah menderita, dia malah mengomel. Jadi dia tidak melihat penderitaan itu masuk ke dalam dirinya, dia melihat penderitaan itu ya orang lain yang menyebabkan. Ya. Tetapi untung saja dari dua penjahat itu ada penjahat yang baik sebelah kanan. Dia menegur sesamanya. Itu kita berdosa, kita disiksa, disalibkan karena kita bersalah, sedangkan orang ini tidak. Kalau di akhir dia katakan, Yesus, kalau engkau masuk taman Firdaus, tolong ingatlah aku ya. Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama dengan aku. Untung saja kita ini ada penjahat di sebelah kanan yang mewakili kita. Tapi jangan lupa ada juga penjahat sebelah kiri yang memang bisa menjadi bagian dari hidup kita. Yang apa? Yang di mana kita tidak mampu menerima penderitaan, kesulitan hidup itu sebagai suatu bagian untuk memurnikan kita, sebagai satu bagian untuk mendidik kita. Kita justru melihatnya itu keluar orang lain yang menyebabkan saya seperti ini. Itu banyak, bukan hanya awam tapi biarawan-biarawati juga melihat itu penderitaan itu disebabkan oleh orang lain. Tidak melebur penderitaan itu dalam penderitaan Tuhan. Untung saja kita masih diselamatkan oleh sebelah kanan, ya, penjahat sebelah kanan. Jadi itulah sebabnya sehingga kita itu perlu setiap hari merenungkan peristiwa Golgota itu, peristiwa puncak Kalvari itu, peristiwa salib itu, karena ada banyak hal yang terjadi di atas puncak Kalvari itu, banyak hal, dan dirangkum oleh Yesus itu itulah jam kerahiman, mulai dalam dalam teologinya itu sebenarnya mulai dari jam 12 sampai jam 3. Mengapa? Karena jam itu juga sebenarnya jam suci di bait Allah menurut aturan Taurat. Karena pada jam itu nanti mereka siap-siap untuk menyembelih anak domba Paskah. Dan Yesus juga sebagai anak domba Paskah nantinya. Dan dia eh, menyerahkan nyawanya pada jam-jam itu. Nah, sehingga itulah sebabnya dalam penjelasan Pak Stefan Leksiko mengatakan, memang tidak ada doanya pada saat itu. Yang dipentingkan pada saat itu adalah permenungan. Ingat, permenungan akan peristiwa-peristiwa di mana Yesus sungguh maha rahim.
orang bersalah juga dia masih berdoa. Orang yang meskipun tidak mengerti bertindak yang salah terhadap dia, dia masih mendoakan. Ya, itu. Itu kira-kira apa sebenarnya jam kerahiman ilahi. Ya. Lalu apa yang dilakukan pada jam kerahiman ilahi? Seperti kita tahu, poin-poin yang diringkas oleh Faustina itu membenamkan diri. Kita sudah lakukan tadi. Membenamkan diri itu hening. Memang berat. Berat sekali untuk mengontrol pikiran kita. Karena pikiran itu tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang lihat. Hanya saya dan Tuhan. Tidak ada orang yang lihat. Dan sulit sekali memvisualisasikan pikiran itu. Hanya dengan pertama itu nyata melalui kata-kata, kalimat, ungkapan, pikiran. Tapi siapa yang bisa memvisualisasi pikiran itu? Tidak ada. Begitu liarnya. Dan kita diminta setiap hari adalah stop dari semua hiruk pikuk itu dan kita benam. Benamkan apa? Dengan merenungkan satu dua kalimat atau satu dua peristiwa di puncak Kalvari itu. Yang penuh dengan kerahiman itu. Penuh dengan belas kasih. Yang kedua, kita menyembah dan memuliakan Dia. Menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu. Lalu memohon pertolongannya bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang atau jiwa-jiwa yang malang dan berdosa. Dan tadi kita sudah lakukan mengadakan jalan salib, kalau sempat menyembah Tritunggal Maha Kudus ya, di hadapan sakramen Maha Kudus di kapel atau gereja. Jadi memang kita sulit sekali memang kalau masuk dalam gereja itu kita hening. Kadang kita duduk di gereja atau masuk ke dalam di depan sakramen Maha Kudus tapi mulut kita masih kumat kamit. Itu masih salah, masih keliru menurut saya, keliru. Hening itu artinya kita kosong, berjuang untuk berhenti berpikir, berjuang untuk berhenti memohon. Kita mendengarkan Tuhan. Kita mengarahkan seluruh diri kita pada Yesus. Jadi kesimpulannya adalah jam kerahiman itu jam 3 petang adalah jam untuk membenarkan diri demi misteri belas kasih Allah, misteri kerahiman ilahi yang begitu luas dan dalam, yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa berdosa. Pada jam itu setiap jiwa membenamkan dirinya dalam misteri kerahiman ilahi, menyembah dan memuliakan yang Allah yang berbelas kasih dan belajar untuk memahami belas kasihnya yang agung dan belajar untuk melakukan tindakan kasih secara nyata kepada sesama dalam hidupnya. Yang berikut, sedikit pesan ya. Pesan Yesus kepada Suster Faustina. Seperti kita tahu, kalau kita baca di dalam uh, buku Santa Faustina. Saya membaca yang paling bawah, nomor 1320. Pada pukul 3 sore, mohonkanlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Meskipun hanya sebentar. Ya, meskipun hanya sebentar. Benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku. Ingat, kata kesendirian. Banyak orang itu takut akan kesendirian. Apalagi di dalam sakratul maut. Ya, sakratul maut. Pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Bayangkan ketika Yesus mengalami sakratul maut di atas salib, banyak orang tidak mengerti. Dia bilang, aku haus. Mereka pikirnya itu haus air. Padahal dia haus jiwa-jiwa. Haus pertobatan orang-orang berdosa. Jadi banyak orang tidak mengerti. Nah, justru karena itulah Yesus mengajar Santa Faustina, ajarkanlah kepada dunia supaya mereka memahami apa artinya sakratul maut. Supaya kalau mereka setia merenungkan sengsaraku, maka ketika ajalnya tiba, mereka tidak terlalu menderita karena saya sudah mengambil seluruh penderitaannya oleh sengsaraku. Sehingga pada saat ajal dia akan mati tersenyum. Ya. Ingat ya, banyak itu kita itu kalau meninggal itu tidak tahu wajah kita itu masih tersenyum atau seperti apa kita tidak tahu. Sehingga ada kapas taruh di mana-mana, ini diikat segala macam ya. Iya. Oke, itu sedikit pesan menurut Faustina. Yesus banyak sekali berpesan berkaitan dengan
jam kerahiman ilahi itu ya. Banyak sekali pesannya. Saya mengutip beberapa itu saja. Lalu syarat-syarat. Ini eh, Faustina ini cukup detail ya. Mungkin karena dia tidak sekolah, maka Yesus mendikte dia sungguh detail. Syarat-syarat supaya jam kerahiman itu bermanfaat dan menguduskan ya. Ini Pak Stefan Lex juga mencatat. Pertama, nah inilah yang membedakan doa koronka dengan jam kerahiman. Doa harus ditujukan kepada Yesus. Kita tadi itu menyanyikan Yesus, 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 Yesus. Jadi kita itu bisa saja mengungkapkan satu dua kali lalu bawa ke dalam permenungan diri, ya. Lalu kita merenungkan salah satu dua kalimat dari Yesus, aku haus. Atau kita mungkin merenungkan, saya ini seperti penjahat sebelah kiri yang sudah menderita tapi cerewet. Kan gitu. Nah, yang sudah sakit tapi masih tidak menerima dan tidak melebur itu dalam dalam penderitaan Tuhan. Dan seterusnya ya. Lalu doa diadakan pukul 3 sore itu. Doa diadakan demi sengsara Yesus. Karena dengan cara inilah kita akan percaya bahwa Yesus menderita itu ada tujuannya. Yesus menderita itu untuk saya, untuk dunia. Doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan di dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu. Ya, bukan kabulkanlah doaku terus ya. Jadilah kehendakmu. Doa ditopang oleh pengharapan tak terbatas. Kita boleh berdoa, tapi yang paling penting itu adalah kita harus berharap. Dan doa diiringi tindakan belas kasih yang nyata. Ya, ada tingkatan-tingkatan ya. Kita memang punya belas kasih terhadap sesama. Kita lihat lalu kita kasihan. Apakah selesai begitu? Atau kita memberi? Apakah selesai begitu? Di biara kami di sini itu hampir setiap minggu selalu saja ada yang minta-minta, datang minta-minta. Bahkan pikul dengan anak istri ya, itu. Nah, kalau kita tidak kami tidak hati-hati, ya kami bisa tertipu. Itu bayangkan ada satu bapak misalnya bapak dengan istrinya dan anak tiga. Itu dia bilang, Romo saya tidak punya makan lagi. Lalu saya tanya, kamu alamat di mana? Di satu di situ. Kepala desamu siapa? Oh, dia tidak tahu. Nah, tahu nggak kenapa saya tanya kepala desa? Supaya nanti saya bisa bertemu kepala desanya. Supaya orang ini diberikan raskin misalnya. Gitu. Nah, ketika dia tidak tahu kepala desanya, berarti orang ini tidak jelas gitu loh. Itu. Betul bahwa lebih baik ditipu daripada menipu kan. Kita bisa memberi, tapi juga jangan sampai ya pemberian kita itu tidak mendidik itu. Jadi eh, tindakan kasih ya. Tidak semua orang begitu melihat orang menderita lalu harus tahu kenal dia di mana ini. Ya ada berita di TV ada pengemis yang terkena apa pengemis satu pengemis di Jakarta atau di mana yang punya rumah elit. Nah, pemberian kita itu menguduskan atau apa? Pemberian kita kalau model seperti ini. Jadi dan setelah kita beri itu kita merasa wah saya sudah berbuat baik. Nah, disitulah kita juga perlu discernment, perlu logika dalam berbuat baik. Gitu. Ya. Jadi ketika kita mewujud nyatakan belas kasih Allah, kalau dengan sesama di sekitar kita, ya kita harus tahu, kita harus kenal dia. Dan ketika kita tahu di mana dia tinggal, seperti apa keadaannya, kita memberi sedikit pun sangat berarti bagi dia, apalagi memberi yang besar. Ya, misalnya tindak kami para karmelit, para frater itu diajarkan sejak frater ya. Jadi frater itu punya kelompok namanya sosial ekonomi, sosek ya. Dari frater mereka itu sekali sebulan turun ke rumah-rumah umat itu kepada yang umat yang berada, duduk cerita di situ dan ada kartu kecil namanya orang tua sosek, kartu itu. Lalu mereka orang-orang itu akan memberi uang dan tanda tangan di situ misalnya 50.000 dan frater-frater ini kumpulkan duitnya lalu membiayai anak-anak yang memang kita kenal dan sungguh tidak mampu. Nah, pemberian ini menurut kami lebih bermanfaat daripada kami memberi peminta yang tidak jelas itu.
Kadang ada yang pernah berapa kali itu ya, ini bawa seorang anak muda putri, ini tangannya patah, lalu dengan ibunya bilang, oh dia lagi kuliah di Jogja, kecelakaan, ini mau balik ke sana tapi tidak punya duit. Ketika kami tanya kampus apa, oh dia tidak tahu, gitu, tidak bisa sebut kampusnya apa. Jadi semua penderitaan itu menjadi modus. Nah, tindakan nyata kita itu nanti logis atau tidak itu. Jadi mungkin dari cerita ini kita bisa memahami mengapa Yesus itu mendikte Faustina. Pertama-tama harus dia mengerti dulu supaya nanti dia bisa menjelaskan atau menulis tentang kerahiman Allah itu dengan baik, ya. Eh, Kesimpulannya adalah jam kerahiman tidak ada rumusan doa yang baku selain suatu kontak batin sang devosan kepada Yesus dan merenungkan sengsaranya dan peristiwa-peristiwa sekitar salib. Dan mungkin perlu ditambahkan adalah belajar membangun komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, gunakanlah tangan saya untuk menjadi penyalur belas kasih-Mu. Tidak perlu jauh-jauh, mulai dari dalam anggota keluarga. Biarkanlah mulut saya menjadi mulut yang membawa belas kasih-Mu. Biarlah hati saya itu setiap saat mempunyai rasa belas kasih, punya kerinduan untuk berbuat baik. Baik, kesimpulannya, saya tidak perlu baca yang itu ya. Saya kira kita sudah tahu itu. Kutipan-kutipan saya tidak perlu baca. Kesimpulan, Koronka dan jam kerahiman ilahi adalah suatu devosi dalam gereja Katolik untuk menumbuhkan iman akan Allah yang berbelas kasih dan untuk memahami tujuan sengsara, wafat, dan kematian Yesus. Gitu. Kita dengan saya sebagai pribadi dengan merenungkan atau sejak saya membaca buku ini tahun 2021 itu, setelah saya membaca buku ini, akhirnya saya memahami eh, bahwa memang sengsara Tuhan itu punya tujuan untuk diri saya, untuk gereja, dan untuk dunia. Kemudian, Yesus mengajarkan umat Katolik melalui Santa Faustina agar kita memaknai dengan sungguh dan penuh iman akan sengsara Yesus. Jadi sengsara Tuhan itu bukan satu jembatan menuju Paskah, bukan satu ritus menuju perayaan Paskah, bukan, bukan. Sekali lagi bukan. Dengan memaknai sengsara Tuhan, kita diantar pada pemaknaan ketaatan Yesus pada kehendak Bapa. Ini, itu misteri ketaatan dan memahami apa artinya berkorban untuk kebahagiaan orang lain, kebahagiaan orang yang kita cintai. Yesus itu mencintai kita, mencintai dunia. Dia berkorban sungguh-sungguh. Kita juga dihantar pada pemahaman yang benar dan penuh iman akan apa itu belas kasih Allah yang begitu dalam dan luas. Kita belajar memahami apa artinya menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus sendiri atau via dolorosa, jalan salib itu. 1 jam sehari merenungkan sengsara Yesus daripada mati raga bertahun-tahun. 1 jam lebih bermakna. Tadi kita 1 jam lebih mungkin ya. Itu 1 jam lebih. Berarti ini para devosan Surabaya ini kudus-kudus semua itu. Itu. Nah, kita belajar bagaimana berdoa yang benar dan penuh iman serta penuh perjuangan. Lalu yang kedelapan, kita juga belajar bagaimana dalam doa kita belajar memasrahkan seluruhnya pada kehendak Tuhan. Ingat kata pasrah. Kita seringkali memaksa Tuhan dengan proposal kita masing-masing ya, proposal, doa-doa kita, permohonan-permohonan ini, permohonan itu, wujud-wujud kita. Mungkin kita bisa belajar berbelas kasih secara nyata kepada sesama, di rumah, di tempat usaha, di tempat kerja kita masing-masing, dan juga dengan sesama di sekitar kita. Dan 10, berkorban bagi orang lain. Doa bagi sesama yang sangat membutuhkan doa kita. Yang terluka harus disembuhkan. Misalnya ada anggota kita di dalam kelompok ini yang mungkin ya katakanlah perilakunya menyakitkan itu. Ya jangan ikut mengadili, mendoakan lebih dulu. Kita kan eh, biasanya itu kita tanya sampai sekecil-kecilnya. Hmm.
Tanya soal ini kenapa itu, kenapa itu. Kita jarang sekali membawa dia dalam doa lebih dulu. Ya. Setelah kita puas dulu, tahu semuanya, baru kita membawa dalam doa. Karena kita sudah puas kan. Padahal sebenarnya adalah pertama-tama membawa dalam doa, dan itu tidak gampang. Ya. Ya, lalu yang terakhir, kita semua diajak berdoa setiap hari untuk keselamatan jiwa-jiwa yang berada dalam sakaratul maut, di api penyucian dan pertobatan orang-orang berdosa. Banyak orang berdosa di sana. Dia tahu berdosa, tapi dia tidak tahu berdoa, dan dia tidak tahu berbalik. Ya. Jadi domba yang sungguh-sungguh tersesat, dia tahu bersalah, tapi dia tidak mau berbalik. Tidak tahu jalan-jalan pulang. Dan doa kitalah yang membuka jalan dia untuk kembali. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu saja sedikit permenungan sore ini. Mudah-mudahan membantu ya, membantu devosi kita akan kerahiman ilahi. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Romo Pascal untuk penjelasannya mengenai doa koronka dan kerahiman. Betapa kita manusia ini sungguh dikasihi Tuhan, sehingga